Asia. Prok. Woo, let's go. Game terakhir untuk e-rangle penentuan untuk satu slot lagi untuk lolos ke babak PMPL Southeast Asia. Dan dari flat match-nya GPX dipermudah, enak banget. Dan untuk beberapa tim mungkin untuk Dewa United agak sulit ke area rozoknya. Dan dari BTR masih possible untuk mereka bisa taskan masuk ke bagian Pochinki. Tapi lihat, akankah ada KE yang mengganggu kembali GPX di area SMB-nya? Yes, bantu dukungan doa juga guys. Walaupun doa para emak Bigetron kemarin ke DMIG gue yang pasti berarti banget. Kemarin tangisan mereka juga berarti banget. Masa iya sih Mas Agus BTR nggak lolos? Iya, jadi kasih semangat Bu anak-anaknya ya Bu. Kemarin aku gituin Windy. Kasih semangat, betul, Iya, betul. Ya tante semangatin anak-anaknya. Kemudian juga orang tua dari GPX terutama bapaknya Rosemary selalu aktif nge-DM aku Windy. Beri dukungannya Om kepada Rosemary dan juga kawan-kawan, begitupun dari Dewa United. Om Gadun, tolong kasih motivasi mereka kalau mereka lolos kali ini, tolong treat mereka dengan lebih wah lagi Om. Kasih liburan ke Jepang, anjay. Banyak amat gue juga gitu mau gitu. Pengen ikutan juga ya kalau ke situ, betul. Dan sejauh ini dari Wah. Fornix, Pochinki Ini nih. mau coba ganggu BTR. Ini yang menjadi pengganggu Fornix ternyata ke arah Bigetron. Udah gue wanti-wanti pasti tim papan bawah ini bakal. Tapi nggak apa-apa Windy, kita optimis ke Bigetron. Optimis. Ini 4 poin dari Fornix bisa menjadi makanan untuk Bigetron mengalahkan DBD poinnya. Guys, come on! Ke Bigetron dulu kita dukung dan Bigetron pun sudah membawa beberapa senjata dari Luxi, Zuxi dan juga Mystery. Mendapatkan pemainkah dari pemain-pemain dari Fornix, tapi Zuxi tertangkap terlebih dahulu dari seorang Sopcon. Ya ampun Luxi, masih ada threat knockdown di situ. Tapi Luxi juga dibalikan keadaannya oleh Fornix back for you. Masih ada Genfos dan juga Mystery. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim Genfos dan juga Mystery. Duo ini yang bisa mendapatkan dari seorang Choi dengan Yuzi-nya yang dimiliki. Masih ada Bang For You di sisi belakang. Akankah dari seorang Genfos masih bisa mendapatkan dari seorang Bang For You yang sedikit lagi. Reload. Genfos, Genta come on boy. Di sisi belakang lo juga masih ada yang harus diratakan Windy. Jadi dari seorang Genta bakalan coba diamankan di situ, tapi dia dengan running shoot yang dimiliki kalah Genta. Yes, betul, dan akan coba di-follow juga oleh pergerakan seorang Mesiri bersama dengan satu player lainnya Luxi yang masih bisa survive. Dan nampaknya dari tim Fornix bisa melakukan PRV juga di dalam satu buah compound di lantai 1 juga. Dan dari Mesiri dan juga Luxi nampaknya coba tarik mundur karena mungkin dari weaponnya mereka minim banget. Dari Luxi juga nggak punya healing-healingan sama sekali, hanya bermodalkan M16 yang susah menumbangkan kembali player dari tim Fornix, Kak Junior. Oke, Luxi pun juga nggak bisa banyak bergerak, begitu pun dari Misery. Mereka harus bersatu satu sama lainnya. Dan ya emang minim harapan, tipis harapan. Namun dua player pun masih bisa membalaskan keadaannya. Kita doakan guys untuk Misery dan juga Luxi di sini membalaskan keadaan. Dan begitu pun dari Fornix, mereka sedikit mereset untuk mencari pemain dari Misery ataupun mencari healing biar mereka lebih pasti lagi. Iya, betul. Masih ada harapan untuk Bigetron bisa lolos ke PMPL Southeast Asia. Dan dari seorang Mesiri akan coba nge-hold angle di dalam satu area compound. Dan dari seorang Nyx, Dake nge-flank quickly. Harusnya dari seorang Luxi bisa meng-clear angle mereka dan dapatkan satu buah knockdown dengan menggunakan M16 mereka. Tapi Luxi posisi terbuka. Mungkin akan coba digerbek lagi oleh 3 players sekaligus dari tim Fornix. Dan bahkan dari Luxi gak punya healing sama sekali. Bahkan dengan shotgun gamingnya di seorang Bang For You dipulangkan juga. Bahkan di seorang Choi, oh no, hati-hati. Di seorang Luxi dicari dengan menggunakan Uzi gaming mereka. Dan bahkan shotgun didapatkan lagi. Knockdown oleh seorang Luxi dengan hanya bermodalkan shotgunnya, Kak Junior. Ya ampun, di sini Luxi, come on. Masih ada Revive? waktu untuk revive sesaat waktu. Tapi percaya sama Luxi, sang pemegang medali SEA Games yang selalu nge-clutch momentum. Luxi, Shotgun? boy. Ada stun granat tadi terdengar, tapi Luxi nampaknya lebih berani di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Luxi, Allahu Akbar, Luxi. Bagus, good. Astagfirullah, bagus. Nice try. Nice try, Nice try untuk Bigetron yang sudah berjuang sampai di detik ini. Nice try untuk Bigetron, dan kita masih punya 2 perwakilan lagi. Ada Dewa United, juga ada tim GPX yang masih bisa berjuang kembali untuk mendapatkan slot ke PMPL Southeast Asia. Ini lagi bilang gara-gara caster nggak predik. Bilang lagi caster nggak predik. Kita juga mana tahu game bakal kayak gini, guys. Ini unpredictable banget sih. Yes. Ini makanya aku bilang Windy, tim-tim papan bawah tuh bakal menjadi penggerecok. Udah dari pengalaman beberapa game, karena aku nganalisa tuh dari lama banget Windy, zaman Firaun. Iya betul, tapi Iya betul lagi. Lo lagi serius amat. lagi terus ngeliatin kayak Fornix ini, kalau kita lihat counternya BTR sakit juga loh. 4 playernya nggak ada yang full HP damage-nya, semuanya bener-bener low banget. Dan nice try untuk perjuangan dari tim Bigetron. Dan kita lihat kembali ada pergantian player dari tim Dewa United. Cannot digantikan posisinya oleh Ucup
dari tim Dewa United. Windy. Sedikit berduka juga. Nggak apa-apa Windy masih ada Dewa United dan juga GPX. Masih. Kan GPX sih aku harap sih. Tapi Morman diganti sama Fluk 6666 bukan Fluk TH. Jadi Morman Kamaru sedikit mengistirahatkan dirinya karena kepastian mereka untuk lolos lebih besar kali ini. Ya, Tapi ya betul. aku ngarep sih mereka bukan chicken lagi. Apa sih yang dicari gitu? Poin juga udah pasti lolos. Ya nggak sih, Win? Betul, pulangin THQ aja gak sih? Pulangin one team gitu ya kan ya, iseng-iseng. Tapi ini dia THQ yang menjadi harapan kita untuk mereka bisa gugur lebih dulu ya. Biar nanti DU bisa naik, GPX bisa naik juga. Tapi kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi in game. Seperti halnya di awal kita nggak menyangka adanya tabrakan yang terjadi. Bukan di SMB, bukan lawannya GPX, tapi malah menabrak ke bagian center daripada Erangel, yaitu menabrak compound dari tim Bigetron Red Alliance. Wah, hela napas dulu sedikit. Harus ngeriset Windy. Maaf guys, agak kalau sedikit kosong. Kita sedikit berduka. Tapi boleh patah semangat, patah arang. GPX, tekan dulu Indopride-nya dulu. Kalian juga jangan kemana-mana guys. Percaya guys, sama gua. GPX itu emang lolos gitu. GPX itu emang lolos, percaya sama gua. Ke area DBD 20-an poin. Emang sih hal yang agak sulit buat ditempuh. Begitupun dari Dewa. Dewa cukup memungkinkan. Hanya selisih berapa tuh Windy? 90, 16 berarti ya? 16 poin. 16. Ya, tapi gimana caranya DBD dulu mati. DBD ini di mana lagi ini dia nih? DBD baru diomongin langsung kelihatan. Ini Aku terlalu fokus sama poinnya Windy. Wow, ini DBD juga nampaknya akan coba play safe dulu untuk saat ini. Yes, mereka ngamanin sisi tengah ya. Mereka screening dulu, mereka cari lokasi yang lebih aman, mereka clear angle-nya, baru mereka akan touchdown, akan coba setup juga, dan belum ada fight lagi terjadi. Belum ada knockdown lagi, belum ada elimination phase lagi, dan dari seorang Jimmy Yopi akan coba scouting lagi, masih coba untuk circling around aja untuk tim DBD, belum banyak move on lagi, mereka benar-benar luas banget dan sejauh ini dari area minimap kita nggak ada counter sama sekali di bagian area Bukit Pochinkinya. Windy. Iya. Apa Kak Junior? Deg-degan ya kalau kamu kayak gitu. Deg-degan nih. Emang pasti deg-degan kalau aku Iya ya, deg-degan ya. Windy. Kenapa tuh? Enggak apa-apa sih Windy. Aku cuma pengen manggil kamu doang Ini untuk menenangkan udah, hati aku untuk ini sesaat udah waktu. game yang deg-degan, jangan bikin deg-degan lagi Oke. NC juga kayaknya mereka niat jahat ke GPX. Bentar nih. DBD ya, DBD. Oke. Semua kayak nggak pengen Indonesia lolos ya. Gue heran ya. Berarti guys, sebegitu ditakutkan itu dia tim Indonesia, mereka nggak ingin lolos Indonesia ke PMPLC gitu. Atau mereka ngiri gitu sama Indonesia, anjay. Dengan event yang kemarin keren banget offline-nya, anjay. Keren banget ya, iya. LAN eventnya kita ya. Betul-betul, dan juga mungkin dari NC juga bisa ngejegal TM juga, tapi akhirnya ayo hell, rasain THQ, let's go. Ini seorang RNG tapi meletup, Nisha Camper mendapatkan sosok seorang RNG untuk saat ini Kak Junior. Oke, dan bakalan ada close combat di sini dari Hell sudah mendapatkan TH Camper, tapi RNG nampaknya bakalan coba diselamatkan terlebih dahulu. Chopper harus menghealing darahnya, Megaman juga die hard, mereka standby aja ke arah tim HQ, namun HQ agak sedikit berjauhan. Wah, mundur. Damn QT, cabut nampaknya mereka juga ingin lolos Windy bermain ke late game. Iya betul, nggak akan coba engage tapi oh no, hunt for you. Coba dijegal oleh 4 players sekaligus dari tim NC dengan setup mereka dan nampaknya GPX digagalkan kembali rotasi mereka oleh tim yang berbeda. NC Magix menghentikan satu player dari tim GPX. Niat loh mereka loh, sumpah demi apapun mereka niat ngebegal dari GPX biar nggak lolos juga. Tapi mau kayak gimana lagi, inilah apa yang terjadi di in-game. Kita nggak bisa menyalahkan guys, semua strategi bisa terjadi apapun itu. Kemudian juga bagaimana kita berarti yang paling possible mungkin Dewa United, Windy. Dewa United betul, mereka masih komplit, masih prima, dan juga untuk game point yang terdekat itu Dewa United untuk bisa menyalip posisi dari tim DBD. Dan ini dia DBD nih, masih aman, belum ada fight sama sekali, mereka benar-benar mainnya aman banget, jaga game point semaksimal mungkin kayaknya di tim DBD. Orang bisa lah Dewa United, kalian bisa lah. Masa ya nggak bisa keluarkan gameplay kalian seperti di seperti di season sebelumnya yang lebih dewa kayak gitu. Lebih punya keberanian untuk eksekusi circle ke-6, circle ke-7 dan lebih berani lagi untuk membuka tembakan.
Kemudian di area sisi lain pun Yangon Galacticos sama siapa tadi ya? Ada di TM. sisi Recent Elimination, TM, The Matrix, namun yang paling dekat adalah ETP dengan tim Kill Enemies Win. Ini bisa nih, KE kalau misalkan pengen komit tatain ETP bisa banget sih. Yes. Bisa banget dan juga kayaknya dari Benti akan coba memakai kembali Vicken yang lebih aman lagi, lebih safe lagi di dalam satu buah area belakang pergudangan. Dan di bagian sebelah kanan ada Stalker juga yang udah mulai nge-split juga menjaga sisi sayap kanan dari POV-nya seorang Benti. Oke. Dan yes, masih berlanjut tampaknya dari seorang Benten. Bakalan coba memberikan tadi satu buah trap ke arah tim Kill Enemies, tapi Kill Enemies Davan masih memutar-mutari spot yang dimiliki oleh ETP untuk menelaah dulu letak-letak detil pemain dari ETP. Namun, untuk sesaat waktu, mereka masih hanya membuang utility saja, Windy. Iya betul, di Kokang Nets 31 diprediksikan bahkan dipantulkan masuk ke dalam pergudangan, tapi prediksinya masih miss dan bahkan KE mengitari, mengunci pergerakan dari tim ETP dan bahkan satu playernya udah mulai turun ke bagian bawah, tapi diprediksi oleh seorang Stalker, dicari, di stalking terus bahkan dari seorang ATP Pet 999 bisa betul angle, tapi Benti bisakah dia selamat karena dikepung langsung oleh dua player dari tim KE untuk saat ini. Oke, masih berlanjut lagi dari Stalker. Kayaknya bakalan trap pemain dari ETP yang sudah menitik berat mereka di area pergudangan. Namun lihat Davan, setelah muter-muter di bawah pergudangan, dia langsung mengambil sisi atas untuk mencoba melihat lagi pemain ETP yang lain ada di sisi luar. Namun Benti tertangkap basah dia di situ. Langsung aja coba dicerobohkan oleh pemain KE yang lain, dikepung begitu saja. Namun ETP yang lainnya masih mendekat. Dua pemain tersebut untuk mengcover. Satu rekannya sedang ter-take down, Windy. Iya betul, tapi nampaknya Deswara Kuriba dua-dua juga nampaknya melihat pergerakan dan bahkan hampir men-take down juga satu player dari tim KE. Ternyata juga hampir terjadi, tapi di bagian area bawah hati-hati dari tim HQ akhirnya Damn Cutie, yes! Didapatkan posisinya oleh seorang shopper dari tim Hell kali ini. Oke. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Hell. Nampaknya Hell lebih gerah lagi karena poin mereka juga pas-pasan. Seperti tim GPX, Hell mereka harus memaksimalkan elimination point ditambah Chicken seperti di WWCD mereka sebelumnya. 16 total elimination ditambah WWCD, itu poin yang pasti bisa mereka dapatkan lagi. Namun dari ETP masih gerah dengan pemain-pemain dari KE. Davan Tuke tadi bisa ditangkap begitu benda KE yang lainnya ditangkap oleh pemain ETB. Libe langsung maju begitu saja. Mencoba ingin mengamankan Kaya yang bersembunyi di balik truk. Namun satu kokangan granat tampaknya lebih pasti bisa didapatkan. Namun Kaya langsung atraktif mundur area sisi belakang. Namun dua pemain dari ETP bakal maju begitu saja dan selesai. Kill Enemies tidak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Namun di sisi luar ada tembakan. Siapa itu, Windy? Third party-nya datang dari Vampire. Bukan. Oh bukan. Dewa United, come on boy! Let's go! Dewa United mendapatkan headshot mereka dan bahkan dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk pembukaan dari tim Dewa United. Yes, Tuyul ternyata tadi bisa ingin mendapatkan pemain dari ETP. Yes, ini momentum mereka untuk Let's go! menambah elimination point. Nox, lo berani banget. Itu mana coverannya di sisi belakang? Mana coveran dari seorang Nox? Ini Bots terlambat banget, tapi nggak apa-apa. Akhirnya Bots pun juga udah perlahan dan mendekat dari seorang Nox. Dan coba udah beberapa kokangan granat juga biar tidak keluar pemain-pemain dari ETP. Dikelilingi begitu saja. Come on boy, come on Dewa United. Dewa United, oh, Dewa United, ETP bisa dapatkan dari seorang Tuyul. Satu kokangan granat yang ngepas untuk Fake Force dan masih haus mencari elimination lobby dari Dewa United yang lain. Windy. Battle tinggal Pet 99 yang gak banyak ruang gerak lagi, di setup juga dengan lemparan utility lagi dari tim Dewa United. Sambut masuk lagi dan nampaknya lihat dari bagian belakang dijepit dan bahkan rakyat Dewa United mendapatkan 3 total poin eliminasi untuk mendongkrak lagi poin placement mereka untuk masuk ke dalam slot saya Kak Junior. Yakin aja boy, Bots, Nux, Tuyul, Ucup, gue yakin sama lo pada kalian late game pasti bisa diamankan. Setidaknya kalian selalu punya track record Chicken di match-match terakhir. Hati-hati, ada Fornix juga yang datang, bisa DU, bisa dia seorang Koi City udah mulai nge-flank juga mengambil ke bagian area sisi low ground, tapi Ucup udah mulai waspada. Informasi udah di-sharing juga ke rekan teammates dari tim Dewa United, tapi nampaknya Ucup masuk secure ke area bagian lantai 2 dari rumah jamur, ngintip sedikit dan dari seorang Koi memata-mati banget pergerakan dari seorang Ucup. Aduh, itu 5 granat dipegang sama Choi ke arah sisi Ucup, itu berat banget untuk Ucup cabut dan keluar. Dan juga sisi atasnya ada Bang Pori juga. Bang Pori namanya sudah terketahui, tapi Ucup jangan sampai lengah, itu bom di sebelah kiri lo bisa banget itu untuk menumbangkan. Jadi menurut gue lebih nge-retake posisi aja untuk Ucup ataupun cabut kalau bisa mereka
dari pemain-pemain Dewa United. Ya betul, dan juga dari seorang Ucup udah mulai vaulting keluar lagi mengamankan bagian belakang dari rumah jamur dan masih cukup secure juga untuk posisi saat ini, untuknya masih punya smoke juga di pop out ke bagian kanan kiri untuk bisa memblocking lagi POV dari tim Fornix. Tapi lihat Dak, ngeflank ngendep-ngendep, hati-hati bisa terlihat juga bagian backline dari tim Dewa United, tapi Tuyul mengokang nets 3-2-1 tapi masih belum bisa dilontarkan kembali dan nampaknya Tuyul udah mulai pasti dengan lemparan netsnya, masih miss prediction dari seorang Tuyul. Oke, Tuyul nampaknya lebih berani untuk bermain di tebing-tebing sebelah kiri, adanya lengkungan yang bisa dimainkan. Namun di sebelah bawah Nux ingin nge-backstep juga. Kita doakan, mudah-mudahan amin ya robbal alamin, Dewa United bisa meratakan tim Fornix dan menambah lagi, mendongkrak lagi poin mereka biar lebih pasti membalap tim dari tim Demam Berdarah Dengue. Tapi dari Dewa United masih terus berjibaku di situ, mencari celah juga. Bagaimana sekarang? Mereka kayaknya lebih memilih untuk disengage kalau dilihat circle yang ngebanting seperti itu. Oh enggak, Enggak. mereka masih dapetin circle Iya, ternyata. mereka di center dan akhirnya Jaki didapatkan oleh seorang boss dari tim Dewa United, membuka genderang perang lagi dan membuka lagi semakin kepedean dari tim Dewa United. Di follow lagi dengan lemparan net seorang boss, bisakah connect tapi dapatkan dari seorang Cold City, didapatkan Tuyul yang melihat dan bakal lihat dicari dulu, dan knockdown didapatkan dan 2 knockdown didapatkan oleh tim Dewa United. Mantep, Nux, gila itu pergerakan yang tidak terbaca oleh pemain dari Fornix dan di follow up juga dari seorang Tuyul. Dominating pun juga sudah dipegang. Fornix kalian juga macam-macam kali kalian sama Dewa United. Nah, ini anak-anak Manado, anak-anak Sulawesi Utara yang sedang berjuang untuk membawa nama Indonesia ke PMPLC. Dan Nux pun juga sedikit menahan lajunya agar tidak terlalu terburu-buru karena di belakang ada Bang Fury yang bakal juga menggerutu pergerakan-pergerakan dari Dewa ini. Tapi ada cicilan setengah darah Windy yang mantep banget dan ini bakal menjadi fokus untuk Nux menghabisi sisi belakangnya. Betul, tinggal satu lagi Fornix yang tersisa dari seorang Bang Foryu, dicari juga di buku Ya, dan cabut bahkan cabut. Bang Foryu cabut karena nggak bisa menghadapi gempuran dari 4 player tim Dewa United. Waduh, yang gak bagusnya adalah Vampire tertrigger mereka dengan suara tembakan yang terjadi di area sisi atas. Ini bakal menjadi perebutan spot. Spot yang paling enak adalah spot yang diperebutkan oleh banyak tim kalau kata Flow Wolfie. Dan ini nampaknya trigger yang bakal dilakukan oleh pemain Vampire. Mereka ingin mengambil spot tersebut dan Dewa United kita harap bisa menjaga body sistemnya dengan baik. Iya, betul, dan juga pertemuan terjadi antara tim NC dan juga Yangon ngepot dia. Galacticos, tapi ngepot satu buah kup RB dari tim THQ dan nampaknya tembakin terus Jimmy, tembakin terus dan nampaknya itu DBD juga. DBD, Jangan DBD target kita, dan bahkan dari seorang Jimmy membuka tembakannya kembali ke depan untuk bisa menghancurkan lagi rotasi dari tim-tim lawan. Windy, gimana bisa-bisanya DBD yang lagi ingin Ke-trigger kita sama balas. THQ-nya. Dua-duanya Windy ya. Dua-duanya betul ya. Greget juga ya Windy, tapi nggak apa-apa. Tadi cukup mulus nampaknya ke area ladang gantung tanpa ditaburi coklat. Namun masih memberikan serangannya juga terus-menerus ke area sisi sebelah kanan dan gue harap dari DBD mereka juga tertahan langkahnya karena terusan dari spot yang mereka tempati kali ini adalah flat ground terbuka dan gue berharap mereka juga bisa bots. Bang Foryu. For you ternyata mendapatkan, tidak terlalu baik nampaknya untuk Dewa United, tapi masih ada harapan dari Nux, Tuyul dan juga dari Ucup di situ untuk bertahan dan menghabisi Bang For you. Iya, betul, dan juga ini dia pergerakan secara beruntun ditabrak oleh DBD. Let's go. Yangon bisa ditabrak turun dan pakai yes. Tumbang. Yes, Brickis. Come on, Yangon. Dan bakal lihat bola bisa. Myanmar. 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 Makin buka lagi kesempatan untuk tim Dewa United. Nah, naik ke puncak klasemen DBD. Tunggu, DBD masih satu Oh, ini. tinggal satu dari seorang Eko. Eko, aduh Jaxi lagi. Wah, Ini Eko. Ini Jaxi nih. Oh, kira 2 rata. Semangat banget Sebel liatin banget, rata. gue udah I love Myanmar lagi anjir lah. Masih ada Eko, gak apa-apa. Depannya ada Hell bisa ngelihat, ayo yuk ada bagi, ini enak banget untuk disantapan. Bisa yuk Eko dipantau oleh Eko. tim Hell. Buka Eko, badan touchdown tapi nggak kelihatan, dan ini dia udah mungkin tembakan kembali dari seorang Eko dan dari seorang Diehard belum turun. Let's go Diehard proning Mega Man, tabrak aja terobos langsung turun dan bahkan dari seorang DBD Eko. Waduh, Oh Eko, no, hebat banget Eko. didapatkan satu buah knockdown kembali dan bahkan itu di bagian belakang. Backup juga datang dari tim Hell dari seorang RNJ. Iya, Diehard masih mencoba menolak pergerakan Eko yang dibalik bebatuan, tapi dari api panasnya masih belum dapat, malah Eko ngebalikin terus-menerus. Aduh, deg-degan juga nih Eko, ayo dong RNG dong, Eko doang itu di depan masa Yellow takut, Eko, Let's go. Eko, RNG, ya ampun. Dan malah Eko ingin menambah lagi poin yang pasti untuk mereka, poinnya lebih banyak dan iya,
Satu lagi poin di secure dari seorang Eko. Udah yuk, cukup yuk. Poin dari DBD udah yuk, cukup yuk. Nambah 2 aja yuk. Bisa yuk, RNJ bisa. Tapi RNJ juga berpacu sama Blue Zone. Dia juga terkikis sedikit-sedikit HP damage-nya dengan Blue Zone di zona kita yang kelima, Kak Junior. Oke. Hmm. Oke, Blue Zone juga sudah berjalan, Windy. Ini circle yang kelima. Jadi APG mungkin saja bisa mendapatkan dari seorang Eko. Eko pun juga sudah bergerak, tapi RNG nampaknya bakal tertrigger. Aduh, dia masih sibuk healing lagi, bukan nembak, tapi nggak apa-apa. 3, 2, 1, goodbye. Oh bisa. Masih bisa lagi. Udah goodbye aja gua. Dari tadi kita Sorry, pengen sorry, banget goodbye-in semua tim ya. Iya, GPX masih 3 sih bertahan. Tapi Eko, come on! I Let's love go. Myanmar! I love Myanmar untuk Yangon Galacticos. Ayo dong 1 second ke arah Eko. Tapi Dewa United mendapatkan pemain-pemain one. Ayo lagi dapetin poin lebih. Tapi Bots memang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi masih ada kesempatan 3 player lainnya dari Ucup, Tuyul dan juga Nox. Tapi di sisi belakang nih Bang Fori benar-benar. Aduh ya ampun, ternyata ada Ucup. Siapa yang datang? Oh, GPX bosku lagi. GPX ternyata ingin mengambil spot yang dimiliki oleh Dewa United. Ini udah gontok-gontokan dari masing-masing tim aja sih. Wow, tapi ini spotnya DU juga sulit, mereka nggak masuk ke dalam zona selanjutnya. APG juga finish, dan dari area lainnya juga nampaknya dari seorang Shark dipulangkan juga oleh tim Dewa United. Dari GPX yang terculik dari bagian sisi lain dari tim TEM dan bahkan Visual. Belakangnya, backline-nya, ada tim Vampire. Tuh, tutup lagi belakangnya, lebih ngeri tutup belakang Vampire sih menurut gua Tuyul, tapi nggak apa-apa. Lihat apa yang dilakukan oleh GPX, Rosemary dan juga bosku. Dan juga Eko rata. Ini membuka kesempatan untuk Dewa United, tapi HQ-nya juga masih dimatiin, Windy. Iya, masih Tapi bisa. Tuyul dan juga Rosemary saring memberikan tembakan dan juga buangan granat, dan Rosemary pun juga terspotlight dengan cukup jelas. Satu darah lagi tadi nyaris. Ini perebutan 2 tim Indonesia yang bermain fair play. Jadi appreciate apa yang mereka lakukan kali ini. Mereka bermain sangat fair dan juga harus membawa bendera mereka. Satu Dewa United dan juga satu geng Kapak X. Iya, betul. Tapi dari seorang Tuyul juga nggak bisa offset lagi, dan bahkan dari Nux bagian area atas juga berduel dengan seorang Hong dari One Team, dan bahkan Nux dipulangkan ke B dan hanya menyisakan Tuyul berjuang sore ini. Oh no, netsnya jangan connect. Oh no, Rosemary. Fokus saja ke bagian area lain, jangan sampai memulangkan Tuyul yang berjuang seorang diri untuk Dewa United, tapi nampaknya Tuyul. Oh no, Dewa United. Masa iya? Dipulangkan di hashtag yang 7 dengan 6 total poin eliminasi. Oke, ini poinnya dari GPX mereka ada 91 poin. Masih kalah 4 poin dan juga masih harus ngebalap dari DBD. Berarti mereka dengan 2 player tersebut harus ini Windy, harus eliminationnya banyak banget ke arah sisi DBD. Tapi ya balik lagi nanti bagaimana HQ dan juga DBD, karena BTR dan juga Dewa udah pupus harapannya. Dan kita doakan guys adanya keajaiban dan juga mukjizat dan juga tangisan BTR untuk GPX aja kali ini. HQ tampaknya pemain dari Yangon Galacticos by Loki, namun masih ada Marnet. Ini nggak bagus ternyata. HQ terus menambah pundi-pundi poinnya. Iya betul, tapi juga nampaknya mereka nggak masuk ke dalam area zona juga. Mereka bisa bergerak juga, tapi untuk vehicle-nya udah nggak bisa dipakai sama sekali dan bergerak di area ladang yang benar-benar open banget. Tapi gak ada yang nembakin sama sekali ke tim THQ, Kak Junior. Aduh, itu tem masa iya kagak mau lihat Vampire. Ini 2 tim yang ngerusuh doang. Nice, Kenapa dapat sih? satu. Kenapa peduli? Ayo dong, satu lagi dong. Let's go. Satu lagi dong, High Cool. Ayo dong, masa iya kagak ada yang nembakin ke High Cool? PPE, terus tembakin. Gak apa-apa. Aduh, lama amat tadi tembaknya. Tembakin aja gak apa-apa. Bisa guys, THQ. Dipulangkan di hashtag yang kelima dan top 4 untuk tim GPX, dan nampaknya GPX tinggal sisa 1 punggawa terakhir lagi, Kak Junior. Oke, GPX masih ada 1 orang, tahan, jangan sampai ngebuka badan lo ya. Sampai itu satu bosku Rosemary. kayaknya. Oh, Rosemary. No, jangan lihat Rosemary. Rian, tahan dulu Rian. Rian, badan lo tahan dulu Rian. Lo healing dulu sesaat waktu Rian. Biarin Vampire sama Tem itu balap-balapan. Ini juga Vampire kenapa sih ke arah sisi belakang? Ya ampun, Allah Akbar. Vlog. Aduh, ya ampun itu. Astagfirullah. Ya, didapetin. Nice try. Nice try untuk 3 perwakilan Indonesia. Masih ada top 3 lagi, ada Vampire, Tem, Yangon, dan nice try. Terima kasih untuk perjuangannya untuk tim Bigetron, GPX, dan juga tim Dewa United. Ya Windy. Ya sekarang balik lagi nih ke 2 tim yang kagak usah main sebenarnya nih, Vampire sama Tem dah. Sebel banget gua. Thailand emang number 1 sih buat Southeast Asia, harus gua akuin. Bukan Indonesia, tapi Indonesia tetap ditakutin. Bagaimana tadi dari GPX mereka dijaga sama NC. Kemudian juga bagaimana GPX sama Bigetron juga ditabrak sama tim dari Fornix.
Kemudian juga gontok-gontokan Dewa United tadi yang paling bagus sebenarnya dari overall gameplay, tapi ya balik lagi bukan rezeki untuk tim Indonesia kali ini di play-in. Ya betul banget. Dan juga dari seorang Stone juga nampaknya masih coba screening lagi dan lihat 10 eliminasi loh didapetin sama Vampire. Ini mereka benar-benar di puncak Udah, kejayaan udah. yang mereka untuk Kamu nge-case sendiri ya? PLC play-in. Dan untuk Fluke 666 coba di-take juga oleh seorang Flukehead Kak Junior. Ya, kamu sendiri aja nge-case, udah aku mau pulang dulu. Jangan gitu dong. Jangan belum kelar, Kita belum melihat hasil akhirnya nih. Oke ya. Belum melihat hasil akhirnya serta ada mukjizat yang terjadi untuk tim Indonesia. Nggak. Kalau aku nggak percaya dengan hal kayak gitu, nah aku lebih ke arah realistis sih. Kalau emang udah terhenti ya udah terhenti gitu, mau nggak mau. Tapi ya balik lagi nih agak ada satu kesalahan apa yang terjadi oleh Marnet. Yang tim papan bawah masih ingin bertahan bermain sampai ke late game. Apa tujuannya aku juga nggak ngerti. Kenapa nggak coba ngegerutu aja semua tim yang di early itu, tim papan tengah lo abisin. Tapi itu balik lagi pilihan semua tim untuk memainkan gameplaynya. Yes, betul. Namun ini tim yang terkuat Windy Vampire punya spot yang paling tinggi, ingin meratakan sisi utara circle, dan ini momen-momen terakhir nampaknya Windy. Ini Tem pengen hat-trick kah? Mereka pengen hat-trick WWCD kah untuk di hari ini, bahkan tumbang 1 dan nampaknya seorang Flukehead dicari juga oleh seorang Onzes dari bagian kedua area smoke juga, dan bahkan ditumbangkan kembali, bahkan tinggal Bowen terjadi dan akhirnya hat-trick didapatkan oleh Tem Entertainment di game penutupan untuk di PMPLC Play